Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Jamilah SPDI, alamat Jalan Mes AL nomor 2 RT 004 RW 005, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi 17432. Saya mengajar di Lembaga TKIT Pelangi di Kecamatan Jati Asih dan mengajar di MTS Fisabilillah di Kecamatan Pondok Melati sebagai guru. Tempat tanggal lahir saya tanggal 9 Januari 1990. Adapun organisasi yang diikuti yaitu sebagai sekretaris FKGPI TK Kota Bekasi dan juga sebagai ketua Korwil 1 di JTKI Kecamatan Jati Asih. Adapun kegiatan saat ini yang saya lakukan adalah, alhamdulillah saya dipercaya sebagai peserta PPG Batch 3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga sebagai peserta PPKB GPAI tahun 2022. Adapun kegiatan lain yaitu sebagai operator di beberapa sekolah. Di sini saya akan membahas tentang sintak pembelajaran, salah satunya yaitu sintak model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan, discovery atau inquiry learning. Sintak pembelajaran adalah urutan atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan strategi dan metode yang dipilih, atau acuan umum atau keseluruhan dari alur kegiatan pembelajaran berupa serangkaian fase-fase untuk mencapai ide pokok atau gagasan serta tujuan yang ingin dicapai dalam suatu model pembelajaran. Macam-macam sintak pembelajaran, salah satunya yaitu model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan, discovery atau inquiry learning, model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL, dan yang terakhir adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PJBL. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan, discovery learning, yaitu memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhir sampai kepada suatu kesimpulan. Proses discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klarifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi proses atas disebut dengan cognitive process. Langkah kerja sintak pembelajaran discovery learning adalah pembelajaran penyingkapan atau penemuan adalah sebagai berikut. 1. Pemberian rangsangan, stimulation. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement. 3. Pengumpulan data atau data collection. 4. Pengolahan data atau data processing. 5. Pembuktian atau verification. Dan terakhir adalah menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Langkah yang pertama yang dilakukan seorang guru dalam pembelajaran discovery learning adalah pemberian rangsangan. Aktivitasnya yaitu guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah, di mana anak-anak atau peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Stimulasi pada fase ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplor bahan. Adapun langkah kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah, di mana anak-anak atau peserta didik melakukan aktivitas permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Langkah pembelajaran discovery learning yang ketiga adalah pengumpulan data, di mana seorang guru ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Di mana peserta didik yaitu tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah yang keempat adalah pengolahan data.
di mana seorang guru melakukan bimbingan pada saat peserta didik melakukan pengolahan data. Dan peserta didik mengolah data sebagai kegiatan pengolahan data dan informasi baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. Semuanya diolah, diacak, diklarifikasi, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Langkah yang kelima adalah pembuktian, di mana guru memverifikasi, yaitu untuk bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya, di mana peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Langkah yang keenam adalah menarik kesimpulan, di mana seorang guru menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Dari hasil verifikasi ini merumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.